bubarkan Brigade Manguni. Mereka udah berani begitu. Kejadian di Minahasa menimbulkan musyola di obrak-abrik sekelompok preman mengatasnamakan Panji Yosua Brigade Manguni terletak di komplek Forum Agape Taluntung. Ya, waduh. Mamahit atau Desi, waktu dia di sini kita 3 kali ada pertemuan untuk tujuan membangkitkan orang-orang kita supaya jangan kita Pak Robert, ya. Kalau ada kenalan Manguni bisa masuk kemari, Pak. Iya, nanti saya coba. Yang berani, jangan ya, yang banjir, yang kuliah-kuliah itu, yang kuliah, berani. Terus terang itu populerkan ini. Mereka terus terang. Pak Robert, ya. Ya, ini Pak Robert, silakan Pak Robert dulu maju, silakan Pak Robert. Ya. Ayo, hajar Pak Robert. Ya, terima kasih banyak Pak Paul dan shalom untuk semuanya ya. Ya, kita memang harus datang kepada pengertian bahwa selama ini ya bicara soal orang-orang Minahasa, kita ini terlalu lama dibodohkan dengan sistem yang ada. Dan saya melihat bahwa orang-orang Minahasa tidak ada lagi yang lantang menyampaikan kebenaran. Jadi di sini ya sayang saya nggak pernah dengar nama Teddy Asa waktu saya masih ya cukup terlibat dalam segala macam kegiatan di New York ya. Saya pendiri Perwakrin, pendiri Maesa, sampai sekarang itu Maesa masih ada, Maesa USA dan juga Kawanua USA. Dan Teddy boleh lihat track record saya itu, dan saya tidak pernah untuk menguasai suatu organisasi. Namun disayangkan, dan tadi disinggung-singgung ya, Willem Rampangile, juga Albert Mamahit. Mereka semua itu adalah orang-orang yang cerdas. Tapi ya, mandeknya kan dalam posisi-posisi mereka tidak akan bisa mencapai ya, entah Kasal ataupun Kasat dan lain-lain. Padahal mereka cerdas. Dan waktu Albert Mamahit masih ada di Washington sebagai atase militer, ya kita beberapa kali pertemuan, bahkan pertemuan di rumah saya, di Forest Hill. Bernard Lapian, salah satu senior orang Manado di Washington tahu. Jadi kita mengingatkan generasi-generasi yang di bawah ini, termasuk ya saudara Teddy ya generasi agak di bawah lah. Kalau bicara soal Permesta ya mungkin masih terlalu kecil waktu Permesta mengadakan suatu perlawanan terhadap pusat. Dan saya sudah katakan 3 kali saya ketemu dengan Om Vence Sumual sebagai proklamator. Dan juga perlu diingat bahwa orang Minahasa yang menjadi atase militer di PTRI adalah Albert Paruntu, sekarang sudah almarhum. Kemudian Bob Mangindaan, itu kebetulan ya teman-teman saya, karena saya ya ikut di dalam masyarakat. Jadi ya tidak pernah menyombongkan diri. Boleh tanya kepada ketua Maesa sekarang dan juga mereka yang menjadi pembina. Nah, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa memang kita sengaja dibusukkan tulangnya supaya rapuh, tidak lagi ada kekuatan. Dan satu hal yang saya harus sampaikan di sini bahwa banyak ini terjadi karena di kalangan kita sendiri. Orang-orang Manado jangan tersinggung karena saya bicara apa adanya. Meskipun harus dimusuhi, ya kita harus berani menyatakan kebenaran. Bahwa orang Manado dulu-dulu di zaman saya tidak dikenal itu istilah baku cungkel. Saudara Teddy tahu ini dia, baku cungkel. Di sama-sesama. Ya, saya ambil contoh. Dan saudara Teddy boleh cek rekornya ini. Waktu saya ketua Perwakrin, ini tadi disinggung oleh Pak Polsang mengenai ya sebenarnya kelemahan ini di kalangan kita. Antara gereja itu karena mencari posisi memusuhi satu yang lain. Di kalangan-kalangan sendiri kita saling menjelekkan. Waktu saya menjadi ketua Perwakrin, saya digoyang karena Perwakrin ini saya bikin sebagai salah satu wadah untuk kita bisa secara nasional. Dan sampai saat ini masih ada. Tapi tidak jelas arahnya kemana. Yang mereka lakukan itu adalah senang sekali. Ada salah satu ketuanya ketemu dengan saya waktu saya berkunjung ke New York. Dia bilang, wah Pak Robert, saya senang sekali Perwakrin itu sudah lebih bagus kita punya posisi sekarang. Saya tanya kenapa? Ya kita ada kedekatan dengan
duta besar di PBB. Saya bilang kalau programnya seperti ini, you salah. Saya jelas untuk menyatakannya itu. Karena apa? Kita bukan dalam posisi mencari pendekatan cari muka kepada pemerintah. Kita ingin menunjukkan bahwa kita mempunyai sesuatu kekuatan yang menyatu supaya kita bisa didengarkan. Our voice has to be heard. Bukan untuk mencari. Habis itu apa? Jadi sampai sekarang ini, nah tanggal 2 ini ada Natal Perwakrin ya. Saudara Teddy saya anggap sebagai representatif di sana untuk datang lihat program mereka seperti apa. Yang dijadikan panitia itu kalau ada orang Kristen yang duduk di PTRI atau konsulat, pasti mereka angkat sebagai itu. Dulu saya diberikan kesempatan untuk sebulan sekali ada pertemuan konsulat. Tapi saya melihat cara mereka itu ingin menguasai, saya keluar. Boleh tanya kepada orang-orang lama, yang sekarang itu orang-orang baru semua. Nggak ngerti, mereka duduk dalam posisi yang mana ya ingin hanya pendekatan kepada pemerintah. Ini salah sama sekali. Dan pada waktu kedatangan SBY yang terakhir, diundang oleh salah satu kelompok untuk human rights, saya telepon ketua perwakilan pada waktu itu, jangan hadir. Karena apa? Ini kita mengkhianati. SBY ini melakukan banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, antara lain Tibo, CS yang di Poso, dieksekusi cuman karena desakan-desakan daripada kelompok radikal Yusuf Kala untuk mereka tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi, tapi ya karena ini pasukan-pasukan cari muka dan saya tidak takut untuk mereka koreksi saya. Mari kita debat di sini karena saya bicara fakta. Dan saya pada waktu ketua perwakilan, kawan-kawan yang di dalam itu sendiri menyampaikan kepada konjen, yaitu konjen pada waktu orang Manado juga, yaitu Laos Pantau ya. Jadi supaya tahulah, semua sejarah ini saya tahu. Dan saya diberikan ingatan yang tidak melupakan semua apa yang ada. Lalu kawan-kawan pengurus itu karena ingin mendirikan gereja, waktu itu ada gereja baptis, mereka ingin bubarkan perwakilan. Padahal perwakilan ini adalah media masyarakat yang saya ingin buat sebagai voice of Christianity to be heard. Jadi semacam media. Jadi bukan untuk pembentukan gereja. Jadi di sana mereka coba goyang, tapi tidak bisa. Tetap perwakilan ada. Dan anehnya orang-orang ini mendirikan gereja. Sempat mereka tidak pernah lagi di dalam perwakilan. Tapi anehnya mereka sebagai pembina di perwakilan saat ini. Jadi disinilah kegagalan-kegagalan kita yang ambisi kepada posisi ingin mendirikan gereja, menjatuhkan orang lain yang mungkin punya suatu talenta untuk mengembangkan sesuatu, tapi dipangkas dengan itu dia, dengan sistem baku cungkel. Dan anehnya mereka itu sebagai pembina di perwakilan. Dan waktu saya usulkan supaya jangan hadir sana, mereka anggap saya sebagai ya pemberontak lah. Dan bahkan saya di grup mereka hilangkan sebagai pendiri loh. Jadi disinilah karakter orang Indonesia. Demikian juga di Maesa. Boleh tanya, mereka masih tahu nggak? Sedangkan istilah dari Maesa pada waktu itu mereka nggak tahu. Suatu persatuan dan Mapalus sampai saat ini saya tetap mendirikan suatu kesatuan itu. Mapalus di Colorado, Mapalus di Florida. Sampai sekarang eksis. Karena apa? Kita ingin supaya kita ada suara. Dan kita kan sebagai public diplomasi. Jadi jangan dipikir itu karena kita tidak dikirim oleh pemerintah, kita tidak bisa menjadi ya suara dunia. Dengan ini kita harus melakukan sesuatu. Jadi di sini kita melihat bahwa ada sistem yang salah di kalangan kita sendiri. Kalangan gereja, makanya selalu saya sampaikan jangan terlalu kita menyalahkan di luar. Kalau di dalam kita sendiri rapuh organisasi kita. Dan mereka yang duduk baik Maesa maupun di dalam perwakilan sekarang. Nggak ngerti bagaimana saya mempertahankan dua organisasi ini di dalam banyak tantangan. Dan bahkan kalau perlu ya, nama saya bisa dihilangkan. Yang duduk sebagai pembina itu orang-orang yang dulu ya on and off, pendatang baru. Yang saudara Teddy kenal lah. Ada di sana namanya Jeff Malona. Tetapi saya setuju dengan saudara Teddy bahwa mereka ini tidak ada, entah itu tidak ada kemampuan, ya maaf ya, saya akan terang-terangan, tidak ada kemampuan untuk berkomunikasi, dan hal yang lain adalah penakut. Karena apa? Ingin mencari muka, kalau sudah dengan pejabat, wah rasanya sudah di sanalah keberanian
mereka mungkin untuk ini. Jadi di sini sistem pengecut. Jadi saya memberikan encouragement kepada saudara Teddy, tidak usah takut untuk mereka memberikan label stigma untuk mana pertahankan perjuangan itu. Jangan sampai karena justru itu benar Pak Paul sampaikan, kita harus lawan dan jangan takut untuk dikucilkan. Seorang pemimpin yang sejati memang dia harus banyak dimusuhi karena dia menyatakan kebenaran. Tapi kalau justru kita takut, di sanalah kehancuran kita. Dan karakter assassination itu sudah dimulai sejak zamannya Soekarno. Karena dia singkirkan banyak orang. Belum lagi termasuk ya, antara lain ya Arnold Mononutu. Tetapi dia lebih banyak berkompromi ya, dibanding dengan seperti Alex Maramis. Dan terakhir juga kan, salah satu pengalian pada waktu PBB, jadi mungkin tidak pernah disebut sebagai duta besar, yaitu Johan Maramis, yang akhirnya dia dikirim sebagai kepala eskaf yang berkedudukan di Bangkok. Dia teman berit saya dengan tante selfie, mungkin saudara Teddy masih bisa lihat di sana. Jadi di sini saya harap dengan suara-suara kita yang keras ini, orang Manado bangkit, jangan cuma tahu untuk yang mengkritik satu dengan yang lain. Di gereja tidak pernah menyampaikan kebenaran itu sendiri. Jadi saya ini siap untuk ditantang kalau memang itu tujuan kita untuk bersatu, mari kita satukan. Dan hal lain, di Minahasa sendiri, tadi malam saya bicara dengan salah satu keluarga saya sendiri yang saya tahu memang aktif dalam perjuangan. Saya anjurkan bahwa jangan ada rasa ketakutan untuk mengibarkan bendera Israel, Yahudi. Karena apa? Kita dilindungi hukum. Jadi karena ketakutan kita tidak memahami bahwa kita tidak melawan pemerintah atau aturan yang tidak jelas. Aturan yang jelas adalah konstitusi negara kita. Yaitu semua warga negara diberikan hak untuk menyampaikan suara. Dan itulah kedaulatan kita. Tapi kita sendiri juga entah paham atau tidak. Jadi disinilah kelemahan-kelemahan kita. Saya anjurkan, jangan takut. Dan juga Manguni, di mana suara Manguni? Kok diam? Justru di-framing oleh MUI. Sepertinya Manguni dan kelompok adat di sana yang dipersalahkan. Ini jauh daripada kenyataan yang ada. Mereka boleh bersuara seperti itu karena merasa kuat kan aman. Tapi saya sampaikan, Minahasa tidak boleh dikalahkan oleh para pendatang. Mereka harus tahu diri. Jati diri dan kearifan lokal daripada Minahasa harus dipertahankan. Memang ini memerlukan suatu perjuangan. Ya kita tidak bisa selalu dengan, ya kita doakan saja. Ini kesalahan daripada gereja. Kita tidak memperjuangkan keadilan dan hak-hak kita sebagai warga negara, sebagai anggota daripada masyarakat suku bangsa, dan juga dalam gereja itu sendiri. Gereja sudah dilumpuhkan. Kalau pendeta itu yang sudah menyatakan bahwa ya sudahlah cukup didoakan. Iya kita berdoa, tetapi juga kita ada tindakan. Era et labora. Jadi di sini mungkin ya perlu kita untuk ya satukan pandangan-pandangan kita, dan meskipun harus dimusuhi, saya harap orang-orang Manado itu janganlah jadi pulia. Istilah pulia nanti saudara Teddy tahu apa artinya itu. Apa ya. dong, kasih tahu Pak, ini saya baru Ya, dengar nih. Pulia itu maaf kata ya, banci dan sok tahu tetapi tidak bisa untuk ini. Ya, jadi mereka bisa mengkritik tetapi tidak bisa melakukan. Kita bersuara sini adalah sesuatu yang kita ingin perjuangkan. Dan saya siap kok. Pak Albert Mamahit atau Desi, waktu dia di sini, kita 3 kali ada pertemuan untuk tujuan membangkitkan orang-orang kita supaya jangan kita Pak Robert, ya. Kalau ada kenalan Manguni bisa masuk kemari, Pak. Iya, nanti saya coba. Yang berani, jangan ya, yang baju, yang kuliah-kuliah itu, yang kuliah, berani. Terus terang itu populerkan ini. Mereka terus terang, meskipun saya harus dimusuhi oleh seluruh orang Minahasa, tapi saya nyatakan kebenaran ini. Dan termasuk yang ada di New York, pimpinan jadi pembina, seperti pembina dari Maesa sekarang. Itu teman-teman dekat saya, tapi memang saya tidak akan melihat karena pertemanan itu. Kita ingin melihat perjuangan. Oleh sebab itu saya memberikan suatu dorongan. Saudara Teddy, jangan sampai karena kena stigma seperti itu. Ya harus lawan. Karena apa? Tantang mereka. Bisa nggak? Bisa melakukan segala sesuatu nggak?
Saya dulu sudah nyatakan kepada Theo Sambuaga, karena Theo Sambuaga itu satu leceng dengan saya. Saya terlihat. Suarakan, meskipun itu belum pada waktunya, kira-kira ya 25 tahun lalu atau 30 tahun lalu, tapi apa yang saya sampaikan itu benar. Kalau ada sesuatu pemimpin yang berani menyatakannya, maka ada kemungkinan saat ini ya, orang-orang Manado juga berani untuk bicara. Tapi selama ini ya, kuliah semua, maaf. Mau ya, saya senang ada Teddy ada sini, dan saya memberikan mereka kuliah ya Pak. Cara. Coba lihat ya. Kalimat ini kuliah baru kalau saya dengar Pak. Kuliah. Baru dengar ya. Coba lihat. Berarti belum pemahaman kalau halus maka kuliah sudah ini. Jadi ini pulberakan banci yang ngecut. Nah, lihat nih. Coba ini nih. Bubarkan Brigade Manguni. Mereka udah berani begitu. Kejadian di Minahasa menimbulkan musyola di obrak-abrik sekelompok preman mengatasnamakan Panji Yosua Brigade Manguni terletak di komplek Forum Agape Taluntung. Ya, waduh. Justru yang mempertahankan daerah ini mereka bubarkan. Tapi di zaman dulu mereka kuat, dan saya sampaikan bahwa Manguni juga mempunyai kedekatan dengan kelompok Dayak di Kalimantan. Karena mereka pernah sama-sama di dalam suatu perjuangan yang kira-kira sama lah. Saya kira memang seharusnya suku Dayak itu juga bangkit. Ya, karena kita pernah ingat kejadian di Singkawang ketika orang Madura mau mengambil alih tanah Dayak itu, ya kan? Cuman itu memang perlawanan itu terlalu mengerikan. Ya, saya bilang terlalu mengerikan. Memang orang Madura ini kelewatan, saudara ya. Tapi orang Dayak ini mengerikan, saudara ya. Tapi ya, dalam suatu perjuangan kan memang harus kita ada konsekuensinya, Pak. Nah, itulah yang saya khawatirkan, kalau kalian tidak melawan dengan benar dari sekarang, yang terjadi nanti ya itu tadi, Singkawang. Meledak. Iya. Dan satu hal lagi yang logical, Pak ya. Kita Mandau diam. Terbang. Ya, Mandau terbang. Iya, kita diam, kita korban. Jadi mana yang lebih baik? Bukan saya melawan, betul. Harus dilawan. Dilawan, kecuali kalau kita wadah. Dan saya mau coba koreksi sedikit yang saya dengar saudara Teddy menyatakan bahwa ya itu sebenarnya tulisan daripada Barbara Harvey ya mengenai Have Rebellion of Permesta. Jadi setengah hati dalam perjuangan. Sebenarnya ini cuma title yang begitu dia ambil. Tapi perjuangan Permesta, semesta itu mereka perjuangan dengan darah penghabisan kali ini. Saudara Teddy mungkin masih kecil pada waktu itu. Mereka kembali di Manado, saya berada di Manado pada waktu itu. Mereka dibujuk untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau tidak mereka siap mati kok. Memang itu suatu perjuangan. Orang Manado dikenal dengan jiwa yang siap mati kalau itu. Bagaimana kita ambil contoh pada waktu Gestapo di mana Nasution didatangin oleh para ingin untuk membunuh atau menangkap bawa lubang buaya. Seorang perwira pertama pada Tendean datang pasang badan, dia bilang waktu di Taimanan saya, dia ditembak. Jadi itulah cara-cara orang Manado, mungkin Sidi, demikian juga Mogot, semuanya karena itu kita. Tapi sekarang ya memang saya sendiri itu merasa kok orang Manado ini pulia semua, penakut, bisanya mengkritik. Kalau saya bicara karena sudah di framing, Pak. Jadi seperti gajah dari kecil dikasih rantai, Pak. Ya, kita harus berani menyatakan. Ada salah satu teman saya di Amerika, seorang wanita, dia cukup keras. Ini jadi kita bicara. Saya akan bicara juga dengan dia. Tapi dia dimusuhi karena berani menyatakan kebenaran. Namanya Lisa Tungka. Dan dia tidak peduli dengan siapa. Diajak masuk sini, Pak. Diajak masuk sini, Pak. Ya, saya pernah aja dulu. Diajak, Pak. Dan dia berani untuk menyatakan. Coba, Pak, diajak masuk. Jadi begini loh, Pak. Kita butuh suara yang kenceng. Ya, dan diviralkan dari berbagai sumber, Pak. Tapi ini nih, ada orang Manado satu lagi nih, Paul Dere, silakan. Paul Dere.